siswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Safitri dari kelas 11 F5 absen 11. Perkenalkan, saya Lintang Gita dari kelas 11 F5 nomor absen 21. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai topologi bus. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Do you know about topology? Let's find out what is topology. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Jenis-jenis topologi. Sedangkan jenis-jenis topologi jaringan komputer diantaranya adalah topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Di sini kami berkesempatan untuk menjelaskan topologi bus. Apa itu topologi bus? Topologi bus adalah cara untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer secara serial dengan kabel tunggal atau bus sebagai media transmisi atau pusat lalu lintas data. Metode ini biasanya diterapkan pada jaringan berskala kecil di mana setiap perangkatnya dihubungkan melalui bus. Sesuai namanya, topologi bus memiliki model rangkaian seperti kondisi ruangan di dalam bus. Sebagai media transmisi data, topologi jaringan ini menggunakan sebuah terminator serta beberapa perangkat keras seperti BNC dan konektor T. Selain itu, kabel tunggal pada topologi ini menggunakan jenis kabel koaksial untuk transmisi data analog maupun digital. Fungsi topologi bus. Fungsi topologi jaringan bus adalah untuk menghubungkan semua perangkat yang berada dalam jaringan agar dapat berkomunikasi dan bertukar data. Prinsip kerjanya pun sederhana, di mana satu perangkat dijadikan sebagai server, kemudian jaringannya dipecah dan dihubungkan ke perangkat lain menggunakan bus. Secara garis besar, topologi bus memiliki karakteristik yang mudah dikendalikan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa perusahaan-perusahaan berskala kecil memilih jenis jaringan topologi ini untuk menghubungkan perangkat komputer. Karakteristik topologi bus. Yang pertama, proses instalasi jaringan sangat ringan dan sederhana. Yang kedua, terdapat kabel utama sebagai data traffic center atau pusat lalu lintas data. Yang ketiga, tidak memerlukan hub yang banyak. Yang diperlukan adalah BNC dan konektor di setiap Ethernet card. Yang keempat, biaya untuk membangun topologi ini lebih ekonomis. Yang kelima, paket data sering mengalami intersection dalam satu kabel. Yang keenam, setiap node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel utama yang kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Yang ketujuh, jika terdapat masalah pada salah satu node, maka jaringan keseluruhan akan down. Jenis topologi bus. Topologi bus terbagi menjadi dua jenis, yakni linear dan distributed bus. Keduanya memiliki metode tersendiri untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Kelebihan topologi bus. Sebagai media transmisi data, topologi bus memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya cukup andal dalam menghubungkan perangkat di jaringan berskala kecil. Yang pertama, lebih mudah dan sederhana. Yang kedua, tidak terjangkau. Yang ketiga, biaya lebih terjangkau. Yang keempat, mudah untuk dikembangkan. Yang kelima, tidak membutuhkan banyak hardware. Kekurangan topologi bus. Hingga detik ini belum ada teknologi yang sempurna, tak terkecuali topologi jaringan bus. Kendati menawarkan banyak kelebihan, topologi ini juga memiliki sejumlah kekurangan, di antaranya 1. Mempunyai transfer data yang padat. 2. Tidak mudah untuk mendeteksi kesalahan. 3. Kecepatan akses yang berpengaruh pada perangkat lain. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa topologi bus adalah metode untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dengan kabel bus sebagai media transmisinya, karena mudah dikendalikan. Penggunaan topologi ini sangat cocok digunakan pada jaringan berskala kecil, di mana jumlah perangkatnya tidak terlalu banyak. Sekian video dari kami. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.